Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Senang bisa berjumpa di hadapan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di pagi hari yang indah ini bersama-sama kita datang kembali memperingati di mana Tuhan telah naik ke surga. Kita sungguh bersyukur sebagaimana kita ada sampai hari ini. Bukti karya Tuhan, keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Untuk kita boleh ada sampai hari ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur atas karya keselamatan yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap kami. Kami ada sampai hari ini bukti bahwa Tuhan telah mati dan bangkit bagi setiap kami. Dan Tuhan yang telah naik ke surga. Dan Tuhan yang berjanji akan menyediakan tempat bagi setiap kami. Dan Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Karena Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami untuk menuntun, menyertai, dan memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap perbuatan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Maka di pagi hari ini kami mau bawa syukur kami, pujian kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya di saat kami datang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, Tuhan bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Apapun keadaan kami pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan sanggup melawat setiap kami. Dan Tuhan sanggup mengubahkan, memberkati setiap kehidupan kami. Selalu kami mengucap berkat berdoa bagi Ibu Gembala sedang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan selalu berikan kesehatan panjang umur. Tuhan selalu memberikan hikmat marifat, urapan kuasa kemuliaan-Mu ya Tuhan, dalam melayani setiap kami pada pagi hari ini. Kami percaya melalui setiap pelayanan Gembala sedang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan pujian bagi Tuhan. Naikkan syukurku di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan,
Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu, kami tinggikan Tuhan, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah, terpujilah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari ini. Segala puji, segala puji syukur bagimu, kami tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan namamu selalu. Ya, segala kemuliaan kami naikkan hanya bagimu ya Tuhan, hanya bagi. Terpujilah namamu, terpujilah. Mari kita bersorak-sorai, kemuliaan bagi Tuhan.
Mari kita sanjung Tuhan pada pagi hari ini. Katakan bagi Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan kami datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan bersama-sama. Ku sanjung Kau di tempat, Kau di tempat ini, sebab Engkau. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu ya Tuhan? Selain hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu, selain pujian sembah kami dinaikkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus. Mari lebih lagi nyatakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Oh, ku sanjung Kau di tempat ini Tuhan, Imam besar agung. Oh, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku dapat Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Ku sanjung, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari gereja Tiberias, katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus.
nama yang menyelamatkan setiap kami yang siap memuji Tuhan. Sama-sama gereja Tiberias katakan amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus telah naik ke sorga, berikan tempat bagi Bapak Ibu dan saya. Boleh tepuk tangan dong di atas kepala kita. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Keranganku tak pandang dari gereja dan suku Marame. Sama-sama bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersyukur buat Roh Kudusnya. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari katakan, bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Dengan iman, dengan hati bersyukur sama Tuhan. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu sama-sama pagi hari ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kucinta keluarga Allah, kucinta keluarga Allah. Boleh lebih dahsyat lagi, sama-sama kita menyembah Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Boleh lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Ku tak pandang dari suku mana, amin, asal kau berdiri atas firman-Nya. Sekali lagi sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Gereja Tiberias, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Yang mengucap syukur, dalam Yesus kita bersaudara. Kucinta keluarga Allah, kucinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi dengan iman. Dalam Yesus kita bersaudara. Kucinta keluarga Allah, kucinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita pagi hari ini Bapak Ibu. Dia mengucap syukur. Dia telah naik, berikan tempat bagi setiap kita. Amin. Roh Kudusnya dicurahkan ada dalam setiap Bapak Ibu dan saya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Yesus Kristus Tuhan menebus setiap manusia. Sebab itu kami mau bersyukur, meninggikan nama Yesus. Di dalam Yesus selama-lamanya. Oh haleluya. Dengan hati percaya, cinta keluarga Allah,
Bersama-sama yang percaya, yang disayang Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sebab di dalammu ada kemenangan Tuhan. Mari angkat syukur kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala. Boleh angkat tangan kita. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Katakan dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Boleh lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Sama-sama gereja di Medias. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang oleh kuasa segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Kami mau katakan haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Boleh lebih sungguh lagi dengan iman. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Mari Bapak Ibu sama-sama angkat tangan kita dengan iman. Haleluya, dia bangkit. Dia hidup, amin. Tiada yang seperti Tuhan Yesus. Haleluya, dia naik. Roh. Bisa lebih dahsyat lagi pagi hari ini Bapak Ibu sama-sama gereja Tiberias dengan iman. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, Yesus kami hidup. Haleluya, dia naik. Boleh sama-sama sekali lagi. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus namanya. Buat Tuhan yang telah menang mengalahkan maut, bisa tepuk tangan lebih dahsyat, amin. Dalam Tuhan ada kemenangan, amin. Dalam Tuhan ada pemulihan, amin. Dalam Tuhan ada jawaban doa. Yang percaya
Boleh tepuk tangan di atas kepala kita gereja Tiberias. Sebab kami lebih daripada pemenang, amin. Sama-sama yang mengucap syukur. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak, siapa dapat melawan? Bapak, Ibu, dan saya, amin. Sekali lagi dari awal. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo, bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Kami lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yang percaya, haleluya. Bakallah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sebab di dalammu ada kemenangan bagi setiap kami, Tuhan. Mari nyatakan dengan hati bersyukur. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Bisa tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Dengan iman, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala. Bisa lebih dahsyat lagi yang percaya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Di dalam Yesus ada kemenangan. Bisa lebih dahsyat lagi. Haleluya. Oh, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya. Kibarkanlah pancinya, amin. Yesus Raja segala raja. Haleluya.
tangan pujian syukur bagi Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sama-sama kita bersyukur kita boleh kembali beribadah di pagi hari ini. Kita mengingat kasih-Nya yang besar bagi Bapak Ibu dan saya, amin. Dia naik ke sorga agar setiap kita boleh percaya bahwa hanya Dia satu-satunya jalan keselamatan, amin. Tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus Kristus yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan dalam setiap hidup Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama pagi hari ini kita akan menyaksikan video akhirat dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Parihaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Selama kita hidup di dunia ini, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan berbagai macam perjuangan hidup. Pencobaan bukanlah sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Bisa saja dipakai Tuhan pencobaan itu atau masalah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hidup kita memang perlu terkadang untuk melewati proses demi proses pergumulan dalam menghadapi setiap tangan, sehingga kita menjadi seorang pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetaplah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita mengerti di dalam menghadapi hidup ini ya. Kita jangan menyerah dalam hidup ini sampai akhir. Fokuskan tujuan dan pandangan kita kepada Yesus dan kebenarannya. Karena kita masih berjuang mengelola sebaik-baiknya bagian kita di dunia ini dan tetap setia sampai akhir. Kemudian pandang selalu kepada kekekalan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Lakukan apapun untuk kekekalan. Kita hidup suci ya, kita pandang selalu kepada kekekalan dan kemudian kita hidup suci dan selalu menjadi pelaku firman yang adalah kunci hidup berkemenangan. Sebab target Allah bagi kita bukan pada dunia, tetapi kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam Yesus di kerajaan sorga selama-lamanya. Dan hidup kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan Yesus melalui setiap perbuatan kita dimanapun dengan kehidupan, dengan hidup sesuai firman Tuhan. Sebab kekristenan adalah tentang pertumbuhan rohani dan hidup yang berbuah. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Parihaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari Bapak Ibu pagi hari ini sama-sama kita akan diberkati, mendengar dan membaca suara gembala terkasih. Ibu Pendeta Darniati Parihaji, saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan judul Tujuan Tuhan Yesus Naik ke Sorga. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur memperingati HUT Tiberias Ministry yang ke-37 tahun. Terima kasih Tuhan Kau telah berkenan menyertai perjalanan ibadah Minggu Tiberias sejak tanggal 22 Mei 1988 sampai saat ini. Kiranya kasih, kuasa dan mujizat Tuhan Yesus terus menyertai setiap ibadah gereja Tiberias sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga bersyukur merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Doa kami agar kami semua jemaat Tiberias selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami semua diundang pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Kita diingatkan untuk mencari kekekalan dan hidup seturut firman Tuhan. Berikut ini tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama, Tuhan Yesus akan datang segera. Lukas 24 ayat 50 sampai 53, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Suatu hari kelak Dia akan datang kembali. Tanda-tandanya sudah banyak terjadi dan banyak nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi. Percayalah, Dia akan segera datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, saudara dan saya siap dijemput untuk pesta di kerajaan sorga. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 11, orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, tidak pernah berhenti hidup kudus, tidak pernah berhenti berdoa, dan tidak pernah berhenti berharap kepadanya. Karena di dalam Tuhan Yesus pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Teruslah mencari Tuhan dan selalu rendah hati dalam hidup.
Yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus telah mengingatkan bahwa Dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan Yesus memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Dia tahu kebutuhan kita. Dia curahkan Roh-Nya sendiri menjadi penolong kita semua. Roh Kudus itu omnipresent, artinya maha hadir. Sehingga dimanapun kita berada, Tuhan sanggup menolong kita. Roh Kudus adalah Roh Tuhan Yesus sendiri. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup ini. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, itu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan, suara gembala di pagi hari ini, sama-sama kita mau diajar, diubahkan, dididik, ditegur oleh firman Tuhan. Kembali sama-sama pagi hari ini, Bapak Ibu kita satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang beribadah, untuk kami boleh sama-sama kembali mengingat bahwa Engkau telah naik ke sorga. Dan satu hal yang kami imani Tuhan, Engkau naik ke sorga agar Roh Kudus-Mu bisa tinggal dalam setiap kami. Kami imani Roh Kudus ada dalam setiap kami, menuntun setiap kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan. Kami bisa setia karena Tuhan lebih dulu setia bagi setiap kami. Kami bisa mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi setiap kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang terus memampukan setiap kami hidup seturut firman-Mu Tuhan Yesus. Kami butuh firman-Mu, tidak lupa kami ucap berkat selalu buat gereja kami, gereja Tiberias. Tuhan sayangi gereja kami, Tuhan pakai lebih dahsyat gereja kami lagi, bahkan memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Gembala kami Ibu Pendeta Darneti Pariaji disayang Tuhan, bersama keluarga besarnya dipakai Tuhan memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Adolfani, setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Roh Kudus berfirmanlah bagi setiap kami, sebab kami siap untuk diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, yang disayang sama Tuhan Yesus, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Boleh angkat tangan kita Bapak Ibu pagi hari ini. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hati. Boleh panggil dia Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu
berbuat kasih setia Tuhan Yesus. Kita panggil namanya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ini yang kami imani, Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Ini yang menjadi doa setiap kami pagi hari ini, Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal dari dasar hati Bapak Ibu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku, urapanmu Tuhan. Kami percaya, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu Tuhan selamanya. Mari bersama-sama bersyukur. Oleh karena Roh-Mu Tuhan menguatkan, memampukan setiap kami sampai hari ini bahkan selamanya. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Mari bersama-sama nikmati hadirat-Nya pagi hari ini dengan hati menyembah buat Roh Kudus-Nya. Mari angkat tangan kita, Tiberias. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, dengan kami tidak mampu tanpa urapan-Mu Tuhan Yesus. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal selama-lamanya di hadirat-Mu. Mari lebih lagi sama-sama dengan iman. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat hanya Engkau yang kami rindukan selama-lamanya Tuhan Yesus. Boleh bangkit berdiri sama-sama pagi hari ini. Angkat tangan kita. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu. Boleh lebih dahsyat lagi. Di hadirat Tuhan Yesus kami temukan kemenangan. Dia bersyukur buat hadirat yang kita beri temukan. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu,
katakan rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah setiap kami, jamahlah kami, penuhikan dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Boleh lebih dahsyat lagi dengan iman. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah hidup kami Tuhan. Haleluya. Penuhikan. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu yang dahsyat. Kita buka hati sama-sama. Lebih lagi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhikan dengan kuasa Allah. Jamahlah kami Tuhan, haleluya. Jamahlah kami, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang lebih luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar. Kami boleh berada sebagaimana kami ada. Tuhan yang memelihara kami adalah Tuhan yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hari ini kembali kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di mana Tuhan nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, bahkan keselamatan yang daripada Engkau Tuhan Yesus diberikan kepada orang-orang percaya. Kehidupan kekal selama-lamanya di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami menerima hidup yang berbahagia, hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Selama di bumi Tuhan berjanji kami yang setia beribadah pada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkan penyakit dari tengah-tengah hidup kami selama kami bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Maka kami imani Tuhan, hari ini kami percaya firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan membawa berkat, damai sejahtera. Firman Tuhan mengadakan kuasa, tanda, mujizat bagi orang-orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala belenggu masalah, yang kekurangan Tuhan memberkati, berlimpah kasih setia Tuhan bagi setiap kami orang-orang percaya. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai di garis akhir. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang disayang dan diberkati Tuhan. Dengan iman sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siapa yang bersyukur hari ini boleh beribadah pada Tuhan? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat kuasa mujizat yang baru? Haleluya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Senang jumpa dengan saudara pagi hari ini. Kita siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Sudah sarapan pagi?
Ya, belumnya banyak banget ya. Keras lagi suaranya. Puji Tuhan. Habis ini sarapan ya saudara ya. Kita sarapan firman Tuhan dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi kasih salam dulu kanan kiri saudara dengan senyuman. Katakan Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari menyambut kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jangan bilang selamat hari Minggu ya. Hari Minggu masih berapa hari lagi nih. Kayak hari Minggu memang ibadahnya ya saudara ya. Puji Tuhan. Terima kasih rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dan saudara dan saya kita mengucap syukur hari ini kembali kita boleh merayakan menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di mana Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Hari Jumat Agung dan bangkit di hari ketiga. Hari Paskah kita mengucap syukur. Dan kita mengucap syukur saudara dan saya kita sudah sampai di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara dan saya kita mengucap syukur setelah ini pun kita akan merayakan juga hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari disebut hari apa juga? Pencurahan Roh Kudus. Amin. Ya saudara, dan beberapa ya hari ke depan saudara dan saya seperti biasa di Gereja Tiberias kita ada ibadah yaitu reli doa Pentakosta. Saudara Bapak Ibu boleh bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita lihat Alkitab kita. Ya saudara siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama Kisah Para Rasul. Pasalnya yang pertama, ayat yang ke-10 dan ayat ke-10 sampai 12 maksud saya. Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan perhatikan bersama-sama, saudara yang mau mencatat, silahkan siapkan catatannya. Saya akan baca 10 dan 11, nanti di 12-nya kita akan baca bersama-sama. Yang sudah sampai di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Demikian bunyi ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ayat 12 bersama-sama, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Haleluya. Bukit Zaitun. Katakan sama-sama dengan saya, Bukit Zaitun. Ya saudara, Tuhan Yesus disaksikan murid-muridnya ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan ia naik ke sorga, ia terangkat ke sorga dari satu tempat yang istimewa namanya Bukit Zaitun. Hari ini saudara firman Tuhan saya beri tema Bukit Zaitun dari penderitaan sampai hari kenaikannya. Haleluya. Ya sekali lagi Bukit Zaitun, dari penderitaan sampai kenaikannya yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saudara, Bukit Zaitun ini adalah tempat yang istimewa. Kenapa saya katakan Bukit Zaitun adalah tempat yang istimewa? Karena di Bukit Zaitun, ya saudara, Tuhan Yesus itu sangat-sangat dekat dengan Bapanya di sorga. Ya, dan kita tahu saudara Bapak Ibu, saudara yang pernah ke Israel, saudara yang pernah ke Tanah Perjanjian, saudara pasti tahu. Di Bukit Zaitun, di sana ada satu tempat, ya saudara, yang bernama Taman Getsemani. Ya, di Taman Getsemani lah Tuhan Yesus sering berada. Ya, bahkan hampir setiap hari. Ya, bisa dikatakan Bukit Zaitun ini saudara adalah salah satu tempat yang ya disukai oleh Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di bumi. Ya, selain yang namanya Yerusalem itu pertama. Ya, Yerusalem kenapa? Karena Yerusalem ada bait Allah. Ya, yang kedua Danau Tiberias. Kenapa Danau Tiberias? Karena Tuhan Yesus banyak mengerjakan mujizat-mujizatnya di Danau Tiberias. Seperti yang saya pernah sampaikan kemarin saudara Bapak Ibu, ya di Danau Tiberias, di Tiberias ada banyak mujizat. Di tempat ini ada banyak mujizat. Dalam hidup saudara dan saya, di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya terima banyak mujizat, terima banyak kekuatan, terima banyak berkat, kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah.
Bagi nama Tuhan Yesus. Sedikit gambar Bukit Zaitun. Siapa tahu saudara mungkin belum pernah ada gambaran. Atau mungkin saudara yang belum pernah. Ya saudara, ke Tanah Perjanjian ini kira-kira seperti ini. Ya saudara, ini foto asli bukan foto ilustrasi. Saudara bisa melihat di tengah-tengah itu saudara ada jalan yang saudara bisa lihat, ada kendaraan, ada bus-bus itu saudara ya. Dan di sana saudara biasanya itu bus-bus itu atau rombongan-rombongan grup biasanya itu berhenti di sana atau lewat di sana dan naik lagi lebih ke atas. Ya, di atas itu ada Taman Getsemani. Foto ini diambil kira-kira dari sisi ya saudara yang namanya kota Yerusalem. Ya, kalau saudara berdiri di atas Bukit Zaitun, ya saudara foto, maka latar belakang saudara adalah yang namanya kota Yerusalem, ya kota lama Yerusalem. Atau biasanya kalau orang datang rombongan gitu saudara foto di Bukit Zaitun, latar belakangnya kota Yerusalem, biasanya di belakangnya biasanya ada kubah emas. Nah itu saudara ya, yang biasanya kalau saudara lihat kalau ke Yerusalem, ke Israel, oh ada kubah emas ya, itu Dome of the Rock, itulah bait Allah, ya saudara. Atau Gunung Moria sebutannya saudara Bapak Ibu. Dan saudara dan saya pagi hari ini ya kembali kita ya diingatkan firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, waktu ia naik itu, ayat yang ke-10 tadi, waktu ia terangkat ke sorga, waktu ia naik itu, ya saudara dan saya, Alkitab mengingatkan bahwa murid-muridnya dikatakan, hai orang-orang Galilea. Ya, orang-orang Galilea di ayat ke-11, ya saudara, itu adalah orang-orang Tiberias sebenarnya. Karena Galilea itu nama lama, nama barunya Tiberias. Saudara dan saya hari ini, kita orang-orang Tiberias. Ya saudara-saudara dan saya, suatu hari kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam awan kemuliaannya. Katakan amin. Iya saudara, ia naik ke sorga, ditutupi awan kemuliaan, disaksikan oleh murid-muridnya. Ada malaikat yang berpakaian putih dekat orang-orang Galilea, orang-orang Tiberias. Ia mengatakan bahwa ini Yesus yang terangkat ke sorga. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama, ya, sebagaimana dia naik ke sorga. Katakan sama-sama dengan saya, ia akan datang kembali. Amin. Dia pasti akan kembali. Yesus datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Kita akan pesta di sorga, rumah di sorga. Tuhan Yesus sediakan bagi saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Selama di bumi, keperluan kebutuhanmu Tuhan cukupkan. Amin. Setiap doa-doa saudara dan saya, setiap apa yang hari ini menjadi pengharapan cita-citamu, Tuhan cukupkan. Amin saudara. Nah pagi ini kita lihat betapa istimewanya tempat ini. Ya karena apa saudara? Tadi saya katakan di dalam tema saya, dalam judul saya, dari penderitaan. Awal penderitaan Tuhan Yesus itu bukan di kayu salib, tapi justru di Taman Getsemani yang di Bukit Zaitun. Ya, pertama kali ia merasakan, ya saudara, benar-benar seperti ketakutan. Ya saudara, kita tahu saudara di Lukas dikatakan bahwa Yesus Yesus merasa ketakutan sehingga peluhnya atau keringatnya itu jatuh ke tanah menjadi peluh darah. Ya, dan Alkitab mengatakan malaikat menampakkan dirinya kepada Yesus, memberi kekuatan. Ya, dia berkata, ya bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kalau bisa lalukan cawan ini ya Bapa, tapi bukan kehendakku yang terjadi. Itulah awal penderitaan Yesus di Bukit Zaitun. Ya, dan saya percaya sudah bukan kebetulan bahwa Allah ya ingin menyatakan rencananya, Tuhan ingin menyatakan kebaikannya melalui hidup Yesus bagi saudara dan saya. Ya, Yesus melalui setiap kehidupannya di Bukit Zaitun. Ya, dan kita lihat sama-sama pagi hari ini saudara Bapak Ibu, Bukit Zaitun adalah tempat Tuhan Yesus naik ke sorga, mengingatkan kita beberapa hal. Ya saudara, korelasinya dengan kenaikan Tuhan Yesus yang seperti apa? Yang pertama kita lihat bahwa Bukit Zaitun adalah tempat Yesus berdoa dan dia memiliki keintiman dengan Bapa di sorga. Ya saudara, berdoa bukan hanya berdoa biasa, tapi dia menyatakan hatinya, curahan hatinya. Ya, dia intim dengan Bapa di sorga. Dia membangun hubungannya dengan Bapa di sorga. Ya, dia membawa hidupnya, ya seluruh roh tubuh jiwanya kepada Bapa di sorga. Itu sebabnya saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita dipanggil, kita pun juga harus punya hubungan yang intim dengan Bapa di sorga. Kalau kita katakan bahwa kita percaya Yesus, if you say that you are Jesus followers, kalau saudara katakan saudara pengikut Yesus, maka saudara dan saya kita lakukan apa yang Yesus lakukan. Ya, apa yang Yesus kerjakan, kita kerjakan. Yang setuju katakan amin.
Ya saudara, yuk kita lihat sama-sama Lukas 22 ayat 39 dan 40. Lukas 22, 39 dan 40. Alkitab mengatakan di sana, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa. Ya, di sini dikatakan sebagaimana biasa. Jadi Yesus udah biasa. Yesus melakukan kegiatan ini. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sudah biasa. Apakah harus di Taman Getsemani? Apakah harus di Bukit Zaitun, Pak Pendeta? Memang tidak harus. Tapi Yesus punya tempat istimewa. Yesus punya tempat khusus. Saudara dan saya percaya kalau kita terus bangun hubungan kita bersama dengan Tuhan Yesus punya tempat istimewa. Saudara dan saya, ya kita ada di tempat istimewa di hatinya Tuhan Yesus. Amin. Ya saya lanjutkan saudara, sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40, setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, saudara, ketika dia sampai di sana, murid-muridnya pun mengikuti dia. Dia melakukan apa yang biasa dia lakukan. Dia berdoa kepada Bapanya di sorga. Sebelum ia berdoa, ia berpesan. Ya, saudara, pesan Yesus kepada murid-muridnya, berdoalah ya supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Dan pesan ini juga saya renungkan saudara Bapak Ibu, ini menjadi rema dalam perenungan saya pribadi. Saya sampaikan pagi hari ini kepada saudara dan saya, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, mari saudara dan saya sebagai orang Kristen berdoalah agar kita jangan jatuh dalam pencobaan. Ya saudara, melalui hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, saudara dan saya mari kita berdoalah supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Sama-sama katakan dengan saya, berdoalah. Amin. Berdoalah supaya apa? Ya, supaya saudara dan saya kita aman dalam berkat perlindungan Tuhan. Tujuannya untuk kebaikan kita sendiri, untuk keuntungan kita sendiri. Kalau kita berdoa, bukan kita yang rugi. Kalau kita berdoa, kita yang untung. Yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya hidupnya berbahagia karena berdoa? Siapa yang percaya hidupnya berhasil karena berdoa? Amin. Yes. Iya saudara, karena doa kita, ya saudara dan saya hari ini kita datang kepada Tuhan, kita serahkan roh tubuh jiwa kita, dan Tuhan berkenan kepada doa orang-orang yang tulus hati. Katakan amin. Iya saudara, saya percaya saudara bahwa semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan melihat doa saudara dan saya. Tuhan memperhatikan setiap doa seruan orang-orang yang berseru di dalam doanya. Tuhan nyatakan kasihnya. Tuhan nyatakan mujizatnya. Amin. Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan nyatakan apa yang hari-hari ini saudara dan saya kita perlukan, kita butuhkan. Ya, saya mungkin gak tahu persis apa yang saudara perlukan. Apa yang saudara hari ini sedang doa-doakan, seru-serukan kepada Tuhan sebagai pokok doa. Tapi saya percaya pasti Tuhan mengerti dan Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti menyediakan indah tepat pada waktunya jawaban doa kepada orang-orang yang percaya. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Iya saudara, itu sebabnya pagi hari ini saudara dan saya jangan lupa ya. Saudara, hal berdoa itu sangat-sangat sederhana. Hal berdoa dari zaman sekolah minggu kita sudah diajarkan. Tapi kenapa? Iya saudara renungkan, kenapa dari zaman sekolah minggu berdoa diajarkan? Karena apa saudara? Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau tidak diajarkan dari semenjak dini, semenjak kecil, ya saudara, maka saudara, orang akan, mohon maaf saudara, orang akan merasa canggung, akan merasa jauh, akan merasa sulit. Ya, saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Yesus, saudara dan saya harus menyukai doa. Ya, justru saudara saya agak aneh ya saudara, kalau orang Kristen kurang suka berdoa. Ya, itu bukan agak aneh lagi saudara, berbahaya saudara. Ya, kalau orang Kristen gak suka berdoa, berbahaya. Apalagi, maaf ya saudara, apalagi ya saudara, ya oke lah berdoa tapi ya doanya cuma saat-saat tertentu, misalnya hari Minggu. Wah, itu berbahaya saudara. Gak suka berdoa kalau hari-hari biasa ya doanya bukan doa sendiri, sukanya didoain. Nah, itu saudara. Repot saudara. Kalau sukanya didoain doang tapi secara pribadi gak mau berdoa, itu bahaya. Iya saudara, ya Pak Pendeta tolong doain WA, iya kan saudara. Tolong doain Pak, ya mama saya sakit, tolong doain Pak, saya sedang sakit, terima kasih GBU. Udah, apalagi saudara, WA-nya gak jelas, gak tulis nama, gak tulis penyakitnya apa. Iya sudah, udah kirim begitu aja. Salam Pak Pendeta, tolong doakan, saya sedang sakit, terima kasih GBU dalam kurung, awas kalau tidak didoakan.
Waduh. Ya. Ini maaf ya saudara. Ini tipe-tipe yang orang yang malas berdoa tapi maunya didoain. Nah, itu saudara. Sekali lagi saudara saya katakan berbahaya. Kenapa? Karena jatuh dalam pencobaan. Awas jangan jatuh. Ya, itu sebabnya berjaga-jaga, waspada supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya saudara dan saya kita tetap dalam berkat perlindungan Tuhan. Katakan amin. Ya, apalagi saudara udah kirim WA minta doa ke pendeta, ya WA-nya disingkat-singkat lagi. Saudara pernah lihat nggak orang yang WA singkat-singkat? Kalau ngomong satu kata tuh disingkat-singkat. Ya, contoh misalnya shalom, ya ditulisnya SHLM. Ya kan saudara, kalau yang YG itu udah biasa. Ya, tapi ini satu kalimat bahkan satu WA itu isinya singkat semua. SHLM PKPDT. Tahu nggak? Shalom Pak Pendeta. TLG DOA. Tolong doa. Halo? SY SKT. Saya sakit. Titik TRM KSH titik GBU. Terima kasih GBU. Itu saya bacanya saudara. Aduh ya ampun. Ngirit amat nulisnya. Minta doa, tolong doakan. Ya saudara, kita yang bacanya ini sudah benar-benar, aduh jangan sampai nanti salah arti ya kan. Nggak enak nanti kalau salah menerjemahkan. Kalau salah nanti waduh ya kan. Wah bahaya nih ya kan saudara. Akhirnya saudara setelah lama saya tanya istri saya dulu. Ini kira-kira orang ini ngomong apa ya. Ya saudara, kalau salah balas kan gak enak saudara ya. Akhirnya saya ikuti permainannya. Saya balas juga saudara dengan singkat beberapa huruf saudara. Ya saudara. Saya balas saudara IYSLHKN. Ayo loh. Iya silahkan. Ya saudara, beberapa menit kemudian saudara, ya baru saudara dia balas WA saya lagi. WA-nya lengkap, jelas, hurufnya tidak disingkat. Pak Pendeta tolong kalau balas WA yang jelas dong. Lu duluan yang mulai. Iya, itu sebabnya saudara. Kalau WA yang jelas. Iya, tolong doakan Pak, keluarga saya ada yang sakit. Sebut sakitnya sakit apa? Tulis nama saya. Ya ini Pak gitu kan, nama saya Yohanes, nama lengkap Yohanes Pembaptis misalnya gitu. Misalnya ya kan saudara, ya saya ada pokok doa gini kan enak bacanya gitu saudara. Doanya juga jelas saudara. Lah kalau nggak ditulis apa-apa, tebak-tebakan, kita kan bukan ahli nujum. Halo? Ya kan saudara kan harus, saudara dan saya ketika saudara dan saya kita berdoa, ya saudara dan saya menghadapi yang namanya tantangan. Siapa yang melihat dalam doanya kadang-kadang ada tantangan? Iya, ada tantangan saudara. Tantangannya apa? Kadang-kadang pikiran, kadang-kadang apa saudara? Kadang-kadang keinginan, ya saudara. Kadang-kadang apa saudara? Kesabaran. Kadang-kadang apa saudara? Kedagingan manusia. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa di dalam berdoa pun ada tantangan. Berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kata pencobaan ini saudara saya tertarik. Pencobaan ini artinya apa sih? Dalam Alkitab saudara, saya jelaskan di sini saudara, saya tulis pencobaan ini saudara ada punya beberapa makna saudara ya. Bahwa menurut Alkitab godaan untuk berdosa itu pencobaan bisa datang dari iblis atau dari hawa nafsu, dari pikiran, dari mental manusia itu sendiri, atau juga ujian iman. Ujian iman itu diizinkan oleh Tuhan ya terjadi atas kehidupan orang Kristen agar rohaninya bertumbuh. Katakan sama-sama dengan saya, bertumbuh. Amin. Ya saudara, yang membedakan adalah tujuannya. Ya iblis tujuannya pasti mau menjatuhkan. Sementara ujian iman atau Tuhan izinkan terjadi. Ya saudara, ada yang namanya tantangan pencobaan untuk membentuk dan menyucikan, menguduskan saudara dan saya. Agar saudara dan saya lewat doa semakin dekat, semakin intim, semakin dalam di dalam kasih Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Dan Tuhan janji kepada orang-orang yang sungguh-sungguh setia berdoa, doa-doamu dikabulkan tepat pada waktunya. Tuhan berkati, ada berkat minyak anggur bagi orang-orang yang setia berdoa. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku terpelihara sempurna di dalam kemuliaan mujizat Tuhan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah.
Bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14 sampai dengan 16. Yuk kita lihat sama-sama. Mazmur 91 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Iya saudara, Tuhan Yesus mau saudara dan saya kita melekat di dalam doa. Bukan hanya doa kata-kata kita, tapi hati kita melekat kepada Tuhan Yesus. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16 kita baca bersama-sama. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Iya saudara, ketika saudara dan saya melekat kepada Tuhan, Tuhan yang berjanji, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan berjanji. Bila kita berseru, Tuhan dengar. Bukan hanya didengar, Tuhan jawab, katakan amin. Aku akan meluputkannya di ayat ke-14. Tuhan Yesus janji kepada saudara dan saya. Saudara dan saya kita diluputkan, diloloskan dari segala rancangan jahat, dari segala tipu daya muslihat iblis. Amin. Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang mendekat kepada Tuhan. Yesus, ya saudara, dia 100% Allah, dia 100% manusia. Sebagai manusia, dia menunjukkan, dia memberi teladan. Dia tidak, ya ada yang dia katakan sebagai pengajarannya, tapi ada yang dia lakukan sebagai pengajarannya juga. Jadi dia mengatakan, dia mengajar. Ya saudara, dia mengajar kepada orang-orang banyak. Contoh khotbah di bukit khotbah bahagia, ya di dekat Danau Galilea. Berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagia orang yang murah hatinya. Itu dengan kata-kata, ya saudara. Tapi ada yang dia berikan teladan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang di sekitarnya dengan melakukan aktivitasnya di dalam doa. Ya saudara, dia ajarkan, dia beritahukan kepada saudara dan saya juga hari ini, bahwa dia datang ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun adalah tempat yang istimewa. Mengajar kepada saudara dan saya. Bicara Bukit Zaitun, ya saudara, di sana ada Taman Getsemani. Di Taman Getsemani saudara, ada ada pohon zaitun yang menghasilkan minyak. Dan Taman Getsemani itu artinya tempat pemerasan minyak. Tempat pemerasan buah zaitun jadi minyak. Bicara tentang minyak urapan. Saudara dan saya kita datang kepada Tuhan diurapi dan doa-doamu dikabulkan Tuhan. Tuhan yang janji dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan keselamatan daripadanya. Saudara dan saya, kita yang diurapi dengan minyak, saudara dan saya diluputkan dari maut, diloloskan dari mara bahaya. Saudara dan saya berkemenangan, penuh kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya di akhir zaman tidak resesi, tidak miskin bangkrut, tidak gagal, diberkati berhasil dalam berkat perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Heri saudara, seorang pengusaha, dia punya sebuah apotik. Apotiknya ini dinamakan Apotik Zaitun saudara. Ya luar biasa istimewa. Apotik Zaitun ini saudara berada di tengah-tengah pasar kebetulan. Jadi saudara masuk pasar Jayapura. Ya dia orang Jayapura, saudara orang Papua. Satu hari saudara, ya menjelang pagi temannya tiba-tiba menelpon dia, ya dan mengatakan dengan sangat ketakutan, ya Her, ya pasar kebakaran, ya apotikmu itu coba dilihat. Wah dia langsung bergegas, ya karena dia berpikir bahwa apotiknya ini memang di tengah-tengah pasar dan dia tahu yang namanya pasarnya ini dari jalan masuk itu langsung menuju ke apotiknya. Sampai di apotik saudara, dia melihat memang sudah banyak sekali yang terbakar, tapi dia mengucap syukur dan dia memuji kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan yang sangat luar biasa. Ya bukan hanya namanya Apotik Zaitun saudara, tapi dia suka mengurapi apotiknya dengan minyak. Ya, dia beribadah bersekutu bersama dengan keluarganya, mengangkat darah Yesus perjamuan kudus. Yang luar biasanya saudara, hampir sebagian besar dari semua lokasi di pasar, ya mohon maaf saudara terkena ya yang namanya jilatan api. Ya terkena yang namanya ya mohon maaf saudara, di sana ada banyak kerusakan. Tapi satu-satunya bangunan yang berdiri, Apotik Zaitun yang ada minyak dan anggur, Tuhan luputkan, tidak dirusakkan, diloloskan dari maut saudara dan saya di akhir zaman, diloloskan, dijaga malaikat. Saudara dan saya penuh kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Gembala sidang saudara dan saya sering kali mengajar kepada saudara dan saya, mari kita rajin berdoa, setia berdoa, dan kita berjaga-jaga dengan sarana minyak dan anggur. Janji Tuhan di akhir zaman
kita tidak dirusakkan. Satu hari kita diundang pesta di sorga. Amin. Siapa yang punya iman suatu hari kita diundang pesta di sorga? Katakan haleluya. Amin. Saudara dan saya, janji Tuhan digenapi. Amin. Ya saudara, janji Tuhan digenapi. Bagaimana digenapi? Harus imani secara pribadi. Saudara dan saya percaya penuh bahwa janji Tuhan akan digenapi. Katakan sama-sama, akan digenapi. Yes, Tuhan berjanji. Alkitab sudah menulis, bahkan jauh sebelum di perjanjian baru. Di kitab Zakaria saudara, dalam perjanjian lama, nubuatan ini sudah ditulis. Dan suatu hari akan terjadi, katakan amin. Yes, saudara, suatu hari ya, di mana Tuhan Yesus datang kedua kali, itu akan terjadi. Sudah dicatat saudara di perjanjian lama. Di mana Bapak Pendeta? Kita buka Zakaria 14, ayatnya yang keempat. Ya, sama-sama saudara kita perhatikan. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi satu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Haleluya. Pada waktu itu, pada waktu kapan sih? Pada waktu harinya Tuhan. Harinya Tuhan itu kapan Pak Pendeta? Kita tahu, tidak ada yang tahu. Harinya Tuhan ya datang seperti pencuri. Harinya Tuhan tidak ada yang mengerti. Harinya Tuhan datang. Saudara dan saya kita tahu, ya saya pernah sampaikan saudara, ya di Lukas 17, hari anak manusia datang. Ya di mana tidak ada yang mengetahuinya. Hari anak manusia datang. Ya kita berdoa dan berjaga-jaga. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kenapa? Karena Alkitab sudah catat saudara Bapak Ibu. Biarlah saudara dan saya bersama-sama dengan keluarga kita bersama-sama terangkat ke sorga. Katakan amin. Karena kenapa saudara? Alkitab mencatat di Lukas, ya saudara, pasalnya yang ke-17. Ada dua orang di ladang, satu terangkat, satu tidak. Ada dua orang di dalam rumah, satu terangkat, satu tidak. Kalau kita sudah naik ke atas rumah, jangan lagi menoleh ke belakang. Jangan lagi melihat hartamu, jangan lagi melihat belakang. Tapi pandanglah Tuhan Yesus terus. Katakan amin saudara. Saudara dan saya kita belajar dari istri Lot. Jangan menoleh ke belakang. Pandang terus. Pandang terus ke depan. Pandang Tuhan. Lot dan istrinya, keluarganya. Alkitab menyatakan mereka sudah digandeng malaikat. Sudah digandeng malaikat. Artinya saudara, rencana Tuhan itu sedang terjadi atas kehidupan mereka. Tapi karena salah satu anggota dari keluarga ini menoleh ke belakang, maka saudara mohon maaf saudara, bicara tentang keselamatan, tidak selamat. Akhirnya tidak mengalami kebaikan Tuhan. Bicara tentang pertobatan kepada hidup saudara dan saya. Mari saudara dan saya, selama kita masih punya kesempatan, kita berjaga-jaga di dalam doa. Saudara dan saya, arti berjaga-jaga artinya apa? Jaga pikiran kita, jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita, jaga hidup kita. Punya iman, tapi kalau saudara dan saya tidak menjaga perkataan, tidak menjaga pikiran, imanmu sia-sia. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada gembala sidang saudara dan saya. Pendeta Darnyati Pariaji, mendiang pendeta Pariaji. Iman disertai dengan perbuatan yang benar. Saya percaya penuh. Saudara dan saya hari ini mari kita berjuang. Amin. Saudara dan saya mari kita berusaha sampai di garis akhir. Katakan sama-sama dengan saya, sampai garis akhir. Yes. Yes saudara. Karena iman Kristen tidak ada juara satu, juara dua. Semuanya sampai di garis akhir dikatakan setia. Amin. Saudara dan saya dikatakan orang-orang yang setia sampai di garis akhir. Maka penggenapan firman Tuhan digenapi atas hidup saudara dan saya. Keluargamu, keluargaku. Kita pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Oh haleluya. Berikan pujian tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Bagi kasih Tuhan, janji Tuhan. Amin. Yang kedua, hari ini sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Bahwa Bukit Zaitun adalah tempat Tuhan Yesus naik ke sorga, mengingatkan kita beberapa hal penting. Yang kedua, Bukit Zaitun adalah tempat di mana pesan misi dan kuasa disampaikan. Amin. Ya saudara, Bukit Zaitun adalah tempat di mana kuasa dinyatakan, disampaikan, dan juga misi disampaikan. Katakan sama-sama saya, misi. Yes, gereja ini juga adalah gereja misi saudara. Kenapa? Karena saudara bisa lihat jelas setiap hari Minggu saudara kan lihat spanduk di depan ini. Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris. Misionaris itu dasar katanya misi. Saudara dan saya, ya saudara dan saya, kita adalah misionarisnya Tuhan. Misionaris bukan pilihan. Ya, nanti saya akan jelaskan saudara. Kita lihat dulu Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 8 dan 9.
Kisah Rasul pasal pertama ayat 8 dan 9. Alkitab mengatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya catat di sini saudara, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa misionaris itu atau misi di dalam hidup orang percaya itu bukan pilihan. Ya saudara, saudara nggak bisa berkata, Pak saya ibu rumah tangga, saya nggak bisa jadi misionaris. Memang ya secara profesi, ya saudara memang misionaris itu bisa dikatakan secara profesi. Tapi ibu rumah tangga sekalipun, kita bisa membawa misi keselamatan dari kerajaan sorga. Amin. Karena saya catat di sini, saya tulis saudara, amanat agung bukan pilihan bagi orang percaya, melainkan perintah. Perintah Tuhan Yesus, pergilah, ya jadikanlah semua bangsa apa? Muridku, dan baptislah mereka apa? Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dikatakan Tuhan Yesus kepada semua orang, bukan hanya kepada Petrus, bukan hanya kepada Andreas, tapi kepada semua. Itu sebabnya saudara, bahwa kita jadi misionaris bukan pilihan, tapi itu perintah, amanat agung kepada saudara dan saya. Katakan sama-sama dengan saya, misionaris. Amin. Yes, agar saudara dan saya apapun bagian pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita bisa mengabarkan Injil kerajaan sorga. Amin. Siapa yang percaya hidupnya dipakai Tuhan? Siapa yang mau hidupnya dipakai Tuhan Yesus? Katakan haleluya. Amin. Ya saudara, saudara mungkin berpikir, Pak, ya gimana dipakai Tuhan Pak? Ya hidup saya aja ada masalah. Ya semua orang mungkin mengalami masalah. Ya saudara, satu-satunya bilangan orang yang gak menghadapi masalah, gak punya masalah adalah bilangan orang yang ada di dalam penghuni tempat pemakaman umum Pondok Rangon. Saudara, udah gak punya masalah lagi. Saudara dan saya kan, kita masih hidup. Ya saudara, ada masalah artinya ada mujizat, katakan amin. Percaya saja, amin. Ada tantangan, ada masalah, ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ada mujizat di dalam Tuhan. Karena Tuhan beri rohnya yang kudus. Saudara dan saya, kita gagah perkasa karena kebaikan Tuhan. Saudara dan saya, penuh kuasa karena kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan kekuatan kita, tapi karena kuasa Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan bisa terjadi? Kuasa Tuhan terjadi salah satunya saudara dan saya, kita harus memberi hidup kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Roh tubuh jiwa kita sepenuh-penuhnya hidup bagi Tuhan. Saudara dan saya, hidup jauhi yang jahat. Ya saudara, sungguh-sungguh tinggalkan yang lalu, tinggalkan yang lama, tinggalkan semua yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sadar dan bertobat. Bukan hanya bertobat saja tapi harus sadar. Bukan hanya sadar saja tapi harus bertobat. Banyak orang yang sadar tapi gak bertobat. Banyak orang yang bertobat tapi jauh dari sadar. Sadar dan bertobat. Berikan hidup kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Amin. Hidup kita berikan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Bukan berarti saudara terus semuanya jadi pendeta. Enggak, saya pernah bilang sama saudara, kalau ini semua jadi pendeta nanti yang jemaat siapa? Saudara datang juga bareng sama saya. Loh kok gak ada ini? Ya gak taunya semuanya pendeta. Iya saudara, bahwa apa saudara? Hidup anak-anak Tuhan, ya saudara, artinya Tuhan mau saudara dan saya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berkenan di hadapan Bapa di sorga. Serahkan semuanya, roh tubuh jiwa kita kepada Tuhan. Saudara dan saya, kita mau, Tuhan mau, ya saudara dan saya, kita melihat kemuliaannya, kuasanya, mujizatnya terjadi atas kuasa Tuhan. Kuasa diberikan. Kenapa gereja ini ada kuasa yang diberikan, ada mujizat yang luar biasa diberikan? Yang pertama saudara Bapak Ibu, karena yang pertama gembala sidang saudara dan saya, Pendeta Darniati Pariaji, mendiang Pendeta Pariaji adalah orang yang jujur. Yang kedua orang yang bijaksana. Yang ketiga beliau adalah orang yang korban. Orang yang apa saudara, berkorban untuk sesama dan kerajaan sorga. Itu sebabnya Tuhan berkenan kepada gereja ini. Tuhan mau saudara dan saya, kita yang ada di dalamnya, kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya, hari ini firman Tuhan mengajar saudara dan saya. Kita di tempat ini melalui hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan ingin nyatakan kuasanya dan ada misi bagi setiap kita. Amin. Ada tugas bagi saudara dan saya. Ya, saudara, melalui hidup kita. Alkitab katakan, yuk kita buka Markus 6 ayat 7, lalu kita lompat ke ayat 12 dan ayat 13. Ini ayat yang terakhir
Mari kita siapkan diri kita. Sebentar kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Markus 6 ayat 7. Lalu nanti kita lompat ke 12 dan 13. Ayat 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ya, murid-murid dipanggil lalu diutus dan Tuhan beri kuasa. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan beri kuasa. Yes. Tuhan beri kuasa. Tuhan beri kuasa ketika kita jaga hidup kita. Tuhan beri kuasa ketika kita hidup di dalam pertobatan setiap hari. Ketika kita hidup setia dalam doa, Tuhan beri kuasa. Gimana sih Pak Pendeta kuasa? Ada kuasa di doamu. Yang menghasilkan buah, yang menghasilkan jawaban doa, yang menghasilkan mujizat terjadi. Saudara dan saya disertai kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, saudara. Banyak kesaksian mujizat yang terjadi. Jemaat Tuhan yang sangat luar biasa, hidupnya disertai kuasa Tuhan. Betapa indahnya saudara dan saya disertai kuasa Tuhan. Rajinlah terima tubuh darah Yesus diurapi dengan minyak urapan. Saudara dan saya disertai kuasa Tuhan. Sebagaimana murid-murid Yesus diberi kuasa. Lalu lompat ayat 12 dan 13. Apa yang terjadi? Lalu mereka pergi. Pergilah mereka memberitakan bahwa, nah ini yang pertama saudara, orang harus bertobat. Orang harus meninggalkan masa lalunya, meninggalkan hidup lamanya. Seperti yang tadi saya sampaikan saudara Bapak Ibu. Ketika kita bertobat, kita dibaptis, memberi diri dibaptis. Nanti tanggal 20 Juni ada baptisan selam. Mari beri dirimu dibaptis. Saudara dan saya kita dikuduskan, diberkati, diperbaharui. Di dalam baptisan selam yang benar, baptisan selam yang berkenan di hadapan Tuhan, maka buahnya yang sakit sembuh. Amin. Yang gagal berhasil, yang terikat dilepaskan dari yang jahat, bebas resesi, tidak miskin bangkrut, tidak gagal, keluarganya dipulihkan. Ada damai sejahtera yang Tuhan sediakan di hidup saudara dan saya. Ayat yang ke-13, mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Murid-murid bawa minyak untuk melayani Tuhan, untuk melayani jemaat, menyembuhkan oleh kuasa Tuhan, mengusir setan dari segala yang jahat. Maka saudara Bapak Ibu, minyak ini adalah gambaran korban. Bagaimana maksudnya Pak Pendeta? Tuhan Yesus memberi dirinya, mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya. Dia hancur di atas kayu salib. Dia berikan dirinya. Tapi dimulai dari Taman Getsemani, dimulai dari Bukit Zaitun, dia mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Ganti saudara dan saya. Maka minyak ini adalah korban saudara. Darah Yesus, darahnya Tuhan Yesus, darah pengorbanan Tuhan Yesus untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya kita sehat, kita sembuh. Saudara dan saya hari ini bebas dari segala resesi. Saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan, dalam kebahagiaan Tuhan, kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara tutup Alkitabnya. Ada seorang misionaris saudara bernama Hudson Taylor. Misionaris ini saudara punya nafas pelayanan yang sama dengan gembala sidang saudara dan saya. Dia berkata dalam pelayanannya, God's work done in God's way will never lack God's supplies. Yang artinya pekerjaan Tuhan itu akan diselesaikan dengan caranya Tuhan, dan tidak akan pernah kekurangan segala yang baik. Tidak pernah kekurangan. Katakan sama-sama dengan saya, tidak kekurangan. Yes, jadilah sesuai dengan imanmu. Kita adalah ciptaannya Tuhan. Saudara dan saya diciptakan segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus kita dijadikan baru, disucikan, dikuduskan. Saudara dan saya disediakan keselamatan. Maka segala persoalan masalah yang kita hadapi akan selesai oleh caranya Tuhan, mujizatnya Tuhan, kemuliaannya Tuhan. Katakan amin. Sehingga yang ada benjolan sembuh, yang sakit pinggang sembuh, jantungmu sehat, paru-parumu sehat, ginjalmu sehat, keluargamu, keluargaku,
berkumpul di bumi, berkumpul di sorga sampai selama-lamanya. Kita berikan sorak-sorai pujian yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutuplah kita saudara dan saya sama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan Yesus. Kami bawa sembah dan pujian kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak disembah. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersama-sama. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus kami puja, kami sembah. Roh-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau dalam hadirat-Mu, kami masuk lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu ditinggikan, diagungkan, dimuliakan nama-Mu Yesus selamanya. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Oh, penuhi tahta-Mu Yesus, penuhi tahta-Mu Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang meriah hanya buat Tuhan. Angkat tanganmu, katakan sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu Yesus Tuhan adalah. Lagi sembah, oh berikan sembah puji hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau kudus, Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau agung selama-lamanya. Kami sembah Tuhan. Penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Penuhi tahta-Mu Yesus Tuhan adalah Raja. Dari dasar hatimu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Di atas kepalamu sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Di tengah-tengah setiap pujian penyembahan umat kesayangan-Mu ya Tuhan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Hanya Engkau yang layak terima kemuliaan, ucapan syukur, sembah di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tinggikanlah diri-Mu ya Tuhan Yesus, mengatasi langit bumi.
mengatasi segala kehidupan manusia. Kami mengucap syukur hari ini kembali kami boleh berada dalam hadirat-Mu, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengucap syukur buat berkat firman-Mu, mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, untuk anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus nyatakan janjikan kepada kami. Siapakah kami tanpa Engkau ya Tuhan? Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kenaikan-Mu di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah berikan segala-galanya. Tuhan bangkit dan Tuhan naik. Hari ini kami mengucap syukur, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, menyediakan tempat yang indah bagi kami, sehingga suatu hari kami pesta di sorga bersama Tuhan, memberikan pengharapan dan janji kepada kami bahwa suatu hari Tuhan akan datang kembali untuk membawa kami bersama-sama pesta di sorga. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, Bukit Zaitun, tempat yang istimewa, di mana Tuhan senang di sana, Tuhan suka berdoa di sana. Tuhan Yesus mengajar melalui Bukit Zaitun, kami diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Dan kami percaya hidup dalam doa melekat dengan Tuhan. Doa-doa kami dikabulkan Tuhan. Kami diluputkan dari yang jahat. Kami dijaga malaikat sorga. Hati kami dijaga Tuhan Yesus Roh Kudus. Urapi kami dalam nama Yesus. Dan kami dalam hidup kami ada kuasa. Tuhan nyatakan misi, tugas bagi setiap kami untuk menyatakan kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami bawa ucapan syukur terbaik bagi Tuhan, persembahan terbaik bagi Tuhan. Kami mau memberkati pekerjaan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati karir, usaha, keluarga kami berlipat-lipat kali ganda dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sama-sama kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur terima kasih buat setiap sembah saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita bawakan pujian yang terbaik. Tubuhmu dan darah tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan setiap hati. Sama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib
menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker. Dalam nama Yesus, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Segala penyakit penderitaan, kutu gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni bersama keluarga, rukun damai, berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami, saling setia, saling menghargai. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru, kami dikuduskan oleh darah Yesus. Pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami disucikan oleh darah Yesus. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak alergi oleh darah Yesus. Bersama keluarga kami sehat, kami panjang umur, kami tolak sakit penyakit aneh, kami tolak virus oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak ada flek. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang oleh darah Yesus, tidak saraf kejepit. Mata kami sehat, kami tolak katarak, peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Empedu sehat, usus kami sehat, pankreas sehat dalam nama Yesus. Tidak sakit mah, tidak sakit GERD, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap kita secara pribadi boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh minta sama Tuhan Yesus jika hari ini setiap ada pokok doa, saudara mungkin ada setiap cita-cita atau pengharapan, bawalah kepada Tuhan, nyatakanlah kepada Tuhan, sebutkan di dalam doa kita. Imani oleh darah Tuhan Yesus yang mengalir di tubuh kita, kita sembuh, kita sehat. Saudara dan saya terima mujizat, menang dari segala perkara di dalam nama Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar. Di bulan yang baru kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut. Malaikat surga jaga keluarga kami. Dalam nama Yesus kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah, dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah pesta di sorga, tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus berkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang kami injak. Berhasil segala penyakit penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Bersama-sama saudara setiap kita yang telah terima tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita menaikkan syukur buat tubuh darah Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkan. Tubuhmu Yesus menyembuhkan. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Berikan pujian tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat minyak kita bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silahkan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak celaka bahaya. Kami dijaga malaikat, kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh, atau di bagian yang sakit mungkin urapi, oleskan. Saudara dan saya diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Kita warga sorga, dijaga malaikat. Satu hari tangan kita digandeng Tuhan Yesus, kita terbang ke sorga, pesta di sorga selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus oleh kasih-Mu, oleh kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus naik ke sorga. Dari Bukit Zaitun kami percaya Tuhan Yesus bicara tentang doa dan pengurapan dalam nama Tuhan Yesus. Suatu hari Tuhan Yesus datang ke 2 kali, kami tidak perlu ke Bukit Zaitun, tapi artinya yaitu Bukit Zaitun bicara tentang roh Allah, bicara tentang minyak urapan, doa dan pengurapan. Kami berjaga-jaga dengan minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan perjamuan kudus kami dan keluarga kami terpelihara sempurna, tidak dirusakkan. Tuhan janji setiap kami yang hatinya melekat kepada Tuhan, kami diloloskan, diluputkan dari mara bahaya. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan jawab, Tuhan dengar. Panjang umur, dikenyangkan, diselamatkan dalam nama Yesus. Maka kami punya tugas dalam kehidupan kami untuk membawa kabar baik Injil Kerajaan Sorga bagi sekitar kami. Tuhan beri kuasa, Tuhan beri mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pokok doa umat-Mu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala belenggu, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih sayang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Perjalanan umat-Mu kembali dari gereja Nias ke tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Pertemukan kami hari Minggu ya Tuhan, dalam ibadah Minggu Raya dalam nama Yesus. Keluarga kami diberkati, setiap pribadi lepas pribadi diberkati, usaha kami maju, pekerjaan kami berhasil, anak-anak kami diberkati. Mereka yang menghadapi akan menyambut ulangan akhir sekolah, ujian UAS, ulangan umum, apapun namanya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya berdoa di gereja, tapi di rumah juga harus belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, maka Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus pada hari ini yang beribadah pada Tuhan. Pak Henry dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga, anak-anaknya semua diberkati berhasil. Berkati Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy dan keluarga diberkati, Pak Yobel dan keluarga diberkati, Pak Andre dan keluarga diberkati Tuhan, Lina dan orang tua diberkati, berkati Pak Noldi dan keluarga, Bu Pinkan dan keluarga dalam nama Tuhan Yesus, dalam berkat perlindungan Tuhan. Maka berkati semua yang melayani pada hari ini Tuhan Yesus, rekan-rekan worship team dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati Alvaro dan Freddy bersama semua rekan-rekan tim event, Asher, guru sekolah minggu, sonora operator media dalam berkat kasih sayang Tuhan. Gembala sidang kami Bu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, tegap sentosa. Kami mengucap berkat penuh kemuliaan Tuhan bersama anak cucu mantu dalam kasih sayang Tuhan. Semua acara program gereja diberkati Tuhan, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus setiap yaitu baptisan selam, winter camp, Tuhan Yesus memberkati. Cabang-cabang yang baru, Tuhan Yesus memberkati di Surabaya, di Sentul City. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat kasih anugerah daripada kerajaan sorga. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu,
Diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan membuat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Minggu. Selamat menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus. Sampai jumpa di wadah Minggu Raya Gereja di Berias. Shalom.